Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami rasa ketidaktenangan dalam hidup? Ketidaktenangan dalam hidup ini lebih ditunjukkan kepada keadaan orang yang suka gelisah, atau bahasa kekiniannya adalah orang yang suka galau. Ternyata orang yang tidak tenang, orang yang selalu gelisah dialami juga baik orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin, orang-orang yang bekerja, apalagi orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang sakit, bahkan orang-orang yang sehat, orang-orang tua maupun orang-orang muda. Pada intinya, semua orang pasti pernah mengalami rasa tidak tenang dalam hidupnya. Karena ketidaktenangan, kegelisahan itu datang karena zona nyaman kita terganggu. Salah satu contoh dalam Alkitab yang pernah mengalami rasa tidak tenang dan kegelisahan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan kelima. Tentu saja reaksi semua murid pasti bingung dan gelisah. Mereka tidak mengerti kemana Yesus akan pergi dan mereka tidak tahu jalan ke tempat di mana Yesus nanti berada. Kita ingat bagaimana 3,5 tahun murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah pemimpin, guru, sahabat, bahkan pelindung mereka. Sehingga tentu saja jika Yesus akan pergi, mereka pun ingin mengetahui kemana dan bagaimana dapat juga pergi ke sana, ke tempat di mana Yesus nanti berada. Kekhawatiran akan ditinggalkan Yesus membuat para murid merasa tidak tenang, karena rasa aman mereka terletak dari keberadaan Yesus sebagai pemimpin dan guru mereka. Saudaraku, setiap manusia senang berada di zona nyaman. Zona nyaman memang menyenangkan, membawa ketenangan dan rasa aman. Entah zona nyaman kita mungkin terletak pada tempat tinggal kita sekarang, atau zona nyaman kita terletak pada pekerjaan atau usaha kita, atau zona nyaman kita terletak pada uang, atau harta kekayaan kita, atau zona nyaman kita terletak pada jabatan, pangkat, dan kedudukan, atau bahkan zona nyaman kita terletak di suatu keadaan yang segala sesuatunya mempermudah kita. Jadi ketika zona nyaman kita terusik dari berbagai faktor yang kadang datangnya di luar kendali manusia, maka timbullah perasaan takut, timbullah perasaan khawatir, cemas, yang akhirnya menjadi perasaan tidak tenang atau gelisah. Itu sebabnya ketika Yesus mengetahui perasaan hati murid-muridnya, ia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara, salah satu dampak orang yang tidak tenang dalam hidupnya, orang yang selalu gelisah, pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa. Mengapa, saudara? Karena biasanya ini disebabkan orang terlalu fokus terhadap masalah. Karena kita mencoba mencari jalan keluar sendiri, kita coba tanggung sendiri, kita coba pikirkan sendiri, sehingga masalah-masalah itu akhirnya membuat kita tertekan dan membuahkan rasa tidak tenang. Padahal Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Yesus hendak menyatakan bahwa kekhawatiran, kecemasan, bahkan kegelisahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saudaraku,
Di musim pandemi ini, mungkin zona nyaman kita sedang diguncang oleh keadaan. Ada yang akhirnya jatuh sakit karena terpapar virus. Ada yang mengalami depresi karena ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya gulung tikar. Ada yang usaha tokonya sepi karena menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi Tuhan katakan pagi ini kepada kita semua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudaraku, kunci untuk kita menjadi tenang adalah kita harus mendekat kepada Allah. Sehingga ketika kita dekat dengan Allah, kita pun dapat berdoa. Justru kalau kita jauh dari Allah, kegelisahan itu akan semakin menekan jiwa kita. Saudaraku, carilah Tuhan, mendekatlah kepada Dia jika engkau gelisah, jika engkau tidak tenang. Jika engkau ketakutan hari-hari ini, tidak ada jalan lain. Sehingga engkau dapat berkata, seperti Mazmur Daud 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa sesungguhnya dengan mendekat kepadamu kami akan merasa tenang. Bahkan kami dapat berdoa sehingga kegelisahan dan kegentaran tidak menekan jiwa kami. Sebab kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.